kembali lagi dengan saya, Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Abelia Kumalasari. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Ngudi Waluyo. Dan saya semester 3 dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 131221019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Seperti yang sudah saya pernah pelajari, pendekatan adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arahan dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Beberapa macam pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang meningkatkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif di sini adalah beberapa aspek dalam satu bidang studi yang diintegrasikan. Misalnya, mendengarkan diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Untuk pendekatan yang ketiga adalah pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, pendekatan CBSA ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Misal, saya sebagai guru SD mengajak siswa untuk berperan aktif, misal bermain peran atau tanya jawab dan lain sebagainya. Pendekatan pembelajaran yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompokan kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Pendekatan pembelajaran yang keenam adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai perangkat kaidah. Nah, dengan pendekatan ini, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Pembelajaran bahasa memang harus dilakukan secara utuh. Para siswa juga dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, terampil membaca, terampil berbicara, dan terampil menulis. Pendekatan pembelajaran yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini biasanya disebut dengan contextual teaching and learning atau juga disebut CTL. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengingatkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, misal juga nih ada peristiwa longsor. Nah, siswa dapat terjun langsung dijadikan bahan atau materi menulis rangkuman atau artikel dan lain sebagainya. Bisa disimpulkan di sini saya memaparkan ada 7 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan komunikatif, yang kedua pendekatan integratif, yang ketiga adalah pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang keempat adalah pendekatan belajar kooperatif, dan yang kelima adalah pendekatan tujuan, yang keenam adalah pendekatan struktural, dan yang terakhir yang ketujuh adalah pendekatan kontekstual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang sopan. Terima kasih banyak karena sudah mengeklik video ini dan sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.